Oke, saat ini kita akan membahas dua register sisanya, yaitu register port dan register pin. Yang pertama tadi sudah kita bahas register DDR, Data Direction Register. Sekarang yang kedua ini kita akan membahas register yang namanya port. Di sini ya. Kita kasih contoh port A registernya. Oke, langsung saja. Ini yang nomor 2 ya, yaitu register port. Port X, nah sebagaimana X yang sebelumnya ya, X ini bisa mewakili ABCD, ABCD untuk ATmega 16, 32 ataupun 8535. Nah, bisa port A, port B, port C atau port D. Merupakan register yang mempunyai dua fungsi. Nah, dia bisa memiliki dua fungsi tergantung apa? Tergantung port tersebut digunakan sebagai input atau output. Nah, kalau hubungannya input dan output ini atau untuk men-setting input atau output ini hubungannya nanti dengan DDR ya. Register DDR-X atau DDR saja. Kalau kita setting 0 nilainya maka dia sebagai input. Kalau kita setting 1 DDR-nya maka dia sebagai output. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Jika digunakan pada port yang diset sebagai input, jadi ini kita awalnya kita set portnya sebagai input dulu. Dengan memberi nilai 1 atau high pada register ini akan mengaktifkan resistor pull up pada port. Nah, jadi kalau kita setting sebagai input, logiknya 0 di register DDR-nya, maka pada saat kita setting high nilai portnya ini, maka dia akan mengaktifkan resistor pull up. Di mana resistor pull up itu? Letaknya ada di sini. RPU, resistor pull up. Nah, ini untuk mengenablekan ya, menggunakan FET. Jadi seperti itu. Kalau kita set 1 register portnya di sini ya, contohnya port A di sini, maka dia akan mengaktifkan resistor pull up ini. Sebaliknya jika kita memberikan nilai 0 pada register port ini atau low, maka resistor pull up tidak diaktifkan. Berarti ini nggak dipakai kalau kita setting 0. Kalau kita setting 1, maka pull up-nya diaktifkan. Ya, R pull up. Di mana ujung-ujungnya ini akan terhubung dengan VCC. Oke, untuk register port sendiri, contohnya di sini port A, data register. Nah, ini tulisannya port A7, port A6, port A5. Ini nama-nama registernya ya. Mulai port A0 sampai port A7. Untuk read dan write-nya dia bisa dibaca dan ditulis RW, di sini semuanya RW. Dan untuk nilai awalnya, nilai defaultnya itu semuanya 0. Semuanya 0 di sini, semuanya 0. Sampai sini 0. Berarti dia low. Berarti resistor pull up-nya nggak diaktifkan secara default. Kalau pengen mengaktifkan ya tinggal menulis nilainya 1 gitu aja di register portnya ini. Nah, selanjutnya jika digunakan pada port yang diset sebagai output, nah, jika register ini digunakan pada port yang digunakan sebagai output atau DDR X-nya di setting 1 sebagai output ya, maka fungsinya yaitu untuk memberikan nilai keluaran. Nah, fungsinya dia untuk memberikan nilai outputnya, nilai keluarannya. Jika diberi nilai 1 atau high, maka output keluaran port tersebut akan high atau keluar tegangan sekitar 5 volt. Sekitar 5 volt. Jadi
pada saat kita setting portnya sebagai output dan nilai register di sini port X ini kita setting 1, maka kalau kita ukur dengan avometer kurang lebih tegangannya 5 volt. Jadi seperti itu atau high. Ya. Tujuan utamanya dia memberikan nilai outputan. Nah, pada saat kita setting DDR-nya sebagai output, kita setting logiknya 1, tujuan utama dari port ini adalah memberikan nilai output. Entah itu untuk menghidupkan atau mematikan LED atau yang lainnya. Mengaktifkan relay atau yang lain seperti itu. Sebaliknya jika memberi nilai 0 atau low pada register ini, maka dia akan memberikan keluaran low atau 0 atau memberi tegangan 0 volt. Dalam kurung memberikan jalur ground. Jadi kalau kita setting 0 pada saat dia sebagai output, maka pada saat kita ukur dengan avometer tegangannya sama dengan 0 volt. Jadi seperti itu. Nah, yang ini selanjutnya adalah contoh untuk memberikan nilai pada register port A, contohnya ya. Ini yang kita gunakan register pada port A. Port A sama dengan 0B1111. Nah, ini kita kalau kita gunakan sebagai output, maka nilai outputannya atau nilai keluarannya semuanya 5 volt di sini. Ya, semuanya 5 volt. Nah, ini dalam bentuk biner, tandanya di sini 0B. Atau sama dengan kita memberikan nilai port A sama dengan 0xFF. Dalam bentuk heksa ini 0xFF, tandanya 0x. Atau kita dalam format desimal, port A sama dengan 255 juga boleh. Jadi ini boleh, format seperti ini biner boleh, format heksa juga boleh, dan format desimal juga boleh. Nah, cara menulisnya contohnya seperti ini ya, port A sama dengan 0B dalam bentuk biner, kita setting 1 semua. Nah, jika ini port A ini sebagai output, maka nilainya semuanya di port A itu sama dengan 5 volt kalau kita ukur dengan avometer. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk registernya ya, sama dengan yang tadi. Untuk tadi kan untuk men-setting semua ya, semua bit pada port A, semua bit pada register port A. Sekarang bagaimana jika kita ingin men-settingnya per bit, per 1 bit, jadi nggak semua per 1 bit. Pemrograman per bit port X, dalam hal ini port A contohnya ya, dapat dilakukan sama dengan pada saat kita memprogram DDR. Caranya persis. Contoh untuk memberikan port A.3, ini contohnya ya, bernilai high, dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Contohnya port A OR sama dengan underscore BV dalam kurung 3. Nah, ini cara yang menggunakan makro underscore BV tadi ya, yang ada di library avrio.h. Nah, ini contoh. Boleh cara seperti ini, cara pertama ini, atau boleh cara kedua, yaitu port A OR sama dengan, boleh seperti tadi ya. Buka kurung 1 digeser ke kiri 3 kali. Jadi seperti ini. Ini boleh menggunakan cara yang pertama, boleh yang kedua seperti ini. Port A OR sama dengan 1 geser ke kiri 3 kali. Seperti itu. Ini sama persis pengaksesannya seperti halnya yang ada di register DDR tadi ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Atau jika ingin membuat nilai 0 atau low pada pin tertentu. Nah, contoh untuk memberikan port A.3 menjadi low,
atau 0, yaitu dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Nah, ini cara pertama, anggap saja port A N sama dengan not atau negasi underscore BV3. Boleh seperti ini, atau boleh juga cara yang kedua dengan menggunakan geser kiri. Port A N sama dengan, nah ini tetap N sama dengan not ini ya. Terus 1 geser kiri 3 kali. Nah, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, kalau menurut Anda yang lebih simpel sebelah kiri, silakan digunakan. Jadi seperti itu. Ini cara pengaksesannya sama dengan yang DDR tadi. Tetapi jangan lupa di sini harus diganti port karena register yang kita gunakan adalah port. Seperti itu. Kalau tadi kan DDR-A. Nah, sekarang port A. Kita sesuaikan dengan nama registernya saja. Nah, ini ada tambahan konfigurasi pin microcontroller unit. Nah, dari yang sudah kita bahas, dua register yang sudah kita bahas yaitu DDR dan port, bisa kita buat tabel seperti yang ada di sini. Yaitu berikut ini adalah kombinasi bit DDR XN dan port XN yang menghasilkan kondisi atau status sebuah pin microcontroller atau MCU, microcontroller unit. Nah, di mana DDR atau di sini disebut DDXN, di mana X-nya itu bisa A, bisa kita ganti A, B, C, atau D. Tergantung port yang kita gunakan yang mana. Dan N adalah nomor pinnya. Nah, nomor pin dari sebuah port. Nah, bisa jadi nomor 0 sampai 7. Ya, DDXN. Mungkin ini DDA 7. Di sini ada port A 7 seperti itu. Jangan lupa N-nya ini nomor pinnya ya, nomor pinnya. Untuk X itu nama portnya, bisa A, B, C, D. Oke. Nah, ini tabel kombinasi antara data direction register atau DDR dan port. Oke, yang pertama dulu, pada saat nilai DDR-nya kita setting 0 dan nilai portnya 0, maka dia berlaku sebagai I, input. Karena sudah jelas di sini DDR-nya 0, dia sebagai input. Nah, kondisi pull up-nya gimana? Tidak ada pull up. Karena apa? Karena nilai portnya disetting 0, nggak ada pull up. Maka yang terjadi di pin tersebut adalah tri-state atau high Z, high impedance, impedansi tinggi. Jadi dia sebagai input dan kondisinya 0 volt atau low, maka dia high impedance. Selanjutnya DD-nya atau DDR-nya kita setting 0. Otomatis dia input kan. Terus portnya kita setting 1 atau high. Maka dia sebagai input dan di sini pull up-nya yes, berarti dia di pull up. Berarti dia di pull up. Jadi di pull up atau R pull up-nya diaktifkan. Di sini komentarnya PXN will source current if pull low externally. Jadi port ini yang kita setting ini akan menghasilkan arus jika di setting low. Di awalnya dia nilainya high, pada saat kita setting low, kita hubungkan dengan ground, maka dia akan menghasilkan arus atau memberikan arus atau ada arus yang mengalir di situ. Selanjutnya untuk DDR-nya, DDR kita setting 1
dan portnya kita setting 0, nah, pada saat DDR1 ini berarti dia otomatis sebagai O, output di sini. Dan dia tanpa pull up. Nah, di sini komentarnya outputnya low atau 0. Nah, atau sing di sini ya. Nilainya 0. Pada saat kita ukur dengan avometer, maka dia nilainya 0. Ini bisa Anda coba-coba. Selanjutnya yang terakhir, di sini nilai DDR-nya kita setting 1 dan nilai portnya kita setting 1, register portnya kita setting 1 juga. Dia sebagai output dan dia mengaktifkan resistor pull up-nya. Yes, di sini. Berarti resistor pull up-nya diaktifkan. Di sini outputnya high atau dia sebagai source, sumber tegangan. Kalau kita ingin menyalakan relay, bisa menggunakan status seperti ini. Contohnya relay ya, contohnya yang gampang relay. Oke, ini adalah tabel hubungan antara DDR, register DDR, dan register port. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, ini yang nomor 3, registernya namanya pin. Register pin. Bisa pin A, pin B, pin C, dan pin D. Register ini umumnya digunakan untuk membaca nilai atau keadaan suatu port atau pin pada microcontroller yang terhubung ke sebuah sensor atau input push button atau tombol yang lain. Jadi tujuan utama dari register pin ini adalah untuk membaca value atau nilai. Dia high atau low, itu seperti itu. Jadi mungkin suatu saat nanti kita akan butuh membaca nilai dari pin tersebut. Contohnya untuk menandakan bahwasannya push button ini ditekan atau tidak. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan register pin ini untuk mengetahui bahwasannya push button ini ditekan atau enggak, saklar ini ditekan atau tidak, atau kalau limit switch ini ditekan atau tidak, atau suatu sensor tersebut statusnya high atau low. Nah, karena ini digital kan ya, statusnya high atau low. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui kondisi suatu pin. Cara penggunaannya langsung dapat dimasukkan ke sebuah variabel berukuran 8 bit. Nah, ini salah satu contoh penggunaannya ya, langsung kita gunakan langsung full satu port. Mulai 0 sampai 7. Bisa kita gunakan semuanya langsung. Nanti juga ada penggunaan per pinnya, tiap-tiap bit dari pin tersebut. Nah, kalau yang pertama ini kita gunakan langsung satu port. Berikut ini contoh penggunaan register pin X untuk membaca nilai pada port. Nah, kita contohnya punya variabel dengan tipe data unsigned char, namanya data masukan port A. Nah, dan nilai data masukan port A ini kita ambil dari pin A. Jadi semua yang ada nilai di pin A mulai 0 sampai 7 itu akan dimasukkan di sini. Ukurannya kan 8 bit ya, unsigned char kan 8 bit. Variabel data masukan port A akan berisi nilai yang terdapat pada port A. Nah, jadi nilai yang ada di port A ini dengan memanfaatkan register pin ini kita bisa membacanya dan memasukkan dalam variabel data masukan port A. Nah, untuk apa itu namanya? Untuk registernya sendiri dari pin ini yaitu pin A, contohnya di sini ya, pin X di sini, X-nya kita ganti A. Itu dia memiliki nama pin A7, pin A6 sampai pin A0. Nah, untuk read dan write-nya, baca dan tulisnya, dia hanya bisa dibaca. Makanya R semuanya di sini, R. Nah, dia semuanya bisa dibaca saja, nggak bisa ditulis, nggak bisa
tulis. Sebagai tambahan, untuk register PIN ini biasanya nilai DDR-nya itu disetting sebagai input ya. Makanya ada kata kunci di sini terhubung dengan sensor. Sensor ini kan sebagai input atau input push button. Nah, jadi sudah pasti dia disetting sebagai input. Sudah pasti dia disetting sebagai input. Nah, untuk ini initial value-nya dari port tersebut bisa kita atur. Nah, tadi kan pada saat DDR-nya kita setting sebagai input, untuk initial value-nya bisa kita atur di register port kan ya. Bisa kita pull up atau tidak kita pull up. Seperti itu. Biasanya untuk push button, untuk push button yang akan kita gunakan pada contoh-contoh berikutnya itu kita pull up. Nah, karena push buttonnya kita hubungkan dengan ground. Jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk initial value-nya kalau push button sendiri itu biasanya kita setting dia high. Kita aktifkan R pull up-nya, resistor pull up-nya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya register PIN ini, nah, bagaimana caranya untuk mengecek per PIN, per tiap-tiap PIN. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengecek per PIN dari sebuah port dapat digunakan fungsi bit is clear. Nah, bit is clear, ada kata kuncinya bit di sini, berarti per bit ya. Is clear. Is clear berarti dia dinolkan, atau dalam keterangannya untuk mengecek sebuah pin bernilai 0 atau low. Apakah dia bernilai low atau 0? Nah, sedangkan untuk mengecek sebuah pin dia bernilai 1 atau high, kita gunakan bit is set. Nah, clear ini dia untuk mengecek dia bernilai 0 atau tidak, dan bit is set ini dia digunakan untuk mengecek nilainya bernilai 1 atau tidak. Contohnya di sini, if bit is clear, pin C di sini formatnya pin X ya. Contohnya di sini pin C, N. N adalah nomor pinnya. Nomor keberapa? Bisa kita pilih 0 sampai 7. Ya. Komentarnya di sini untuk mengecek apakah pin di port C7 bernilai low atau tidak. Jika bernilai low, maka di sini statementnya akan dieksekusi. Itu yang bit is clear. Nah, ada contohnya bit is set. Contohnya di sini pin X, pin B ya, pin B yang digunakan, pin B yang ke-6. Untuk mengecek apakah pin di port B.6 bernilai high atau tidak. Kata kuncinya di sini set. Dia mengecek dia bernilai 1 atau tidak, atau bernilai high atau tidak. Kalau di sini kata kuncinya clear. Dia mengecek dia bernilai 0 atau tidak. Seperti itu. Jadi ini dipermudah ya, jadi sudah ada fungsinya. Tinggal kita pakai saja. Oke, itu yang sudah kita bahas pada video kali ini, yaitu register port dan register pin. Seperti itu. Tadi register port ada tabel kombinasinya antara port dan DDR. Selanjutnya kita tadi sudah membahas register pin ya. Register pin dia digunakan untuk membaca nilai dari sebuah port, nilai input dari sebuah port. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh program dari Digital I/O, yang mana akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.